Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah pemikiran Islam sesi kedua. Kita akan berbicara secara khusus mengenai fikih. Apa yang saya sampaikan dalam pemaparan sesi ini akan mengacu pada Tarikh Tashri' al-Islami punyanya Ma'na Khalil Al-Qotton. Jadi saya akan menjelaskan pengantar saja, hal-hal yang sifatnya permukaan saja. Jadi ketika teman-teman untuk ingin mendalami apa yang telah saya sampaikan dalam pertemuan ini, teman-teman bisa mengacu ke kitabnya langsung. Nah, kita akan mulai sesi ini dari periode fikih dari masa ke masa. Jika mengacu pada dasar dari konsep pemikiran dalam Islam, maka setiap disiplin keilmuan mengacu pada konsep yang telah dijelaskan oleh Nabi sebagai pembawa risalah. Dengan kata lain, setiap bidang keilmuan pasti akan mengacu pada bentuk embriologikalnya pada masa Nabi. Hal yang sama juga berlaku bagi fikih. Hal yang mungkin membedakan adalah pengamalan dalam struktur ibadah yang merupakan manifestasi dari akidah berada dalam pembahasan fikih. Sehingga keilmuan ini bersama dengan penafsiran tentu saja merupakan ilmu dasar yang menjadi pokok pembahasan pada masa awal Islam. Perkembangan selanjutnya pada dasarnya merupakan upaya menduplikasi upaya-upaya yang dilakukan Nabi dalam melakukan pembentukan hukum yang didasari oleh cara Rasul dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Minggu kemarin kita menjelaskan bagaimana persoalan akidah, bagaimana ketika akidah itu muncul, kemudian problem yang dihadapi oleh akidah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fikih. Fikih pada dasarnya ketika berada pada masa Nabi, maka hal yang utama adalah bagaimana Nabi memberikan konstruk pemahaman terhadap ayat-ayat hukum dan kemudian menjadi dasar pada pemahaman yang dilakukan oleh para sahabat dan masa-masa setelahnya. Kita mulai pada fikih di masa Nabi. Ketetapan hukum dalam Islam pada masa itu bersumber tunggal, yakni berasal dari ketetapan yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi, baik secara lafaz dan maknanya maupun hanya secara maknanya saja. Ketetapan yang disyariatkan oleh Allah dengan lafaz dan maknanya terkandung dalam Al-Quran, sedangkan ketetapan Allah yang hanya diturunkan dalam bentuk maknanya saja terkandung dalam hadis. Dalam konteks ini, Allah adalah satu-satunya penetap hukum, sedangkan Nabi berposisi sebagai penjelas. Dalam konteks yang lain, Allah mensyariatkan kita untuk mengikuti petunjuk Rasul dalam upaya penjelasan terhadap ketentuan hukum Allah. Maka penjelasan Rasul dalam produksi hukum yang dilakukan oleh Rasul menjadi ketetapan lain. Maka dalam Islam, pokok hukum bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hadis merupakan penjelas dari Al-Quran, dan dalam Al-Quran kita harus mengimani dan mengikuti petunjuk hadis. Maka keduanya menjadi sumber pokok ajaran dalam Islam yang dipegang oleh para sahabat dan masa-masa setelahnya. Dalam persoalan ketetapan hukum pada masa Nabi kita bagi menjadi dua periode. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Dalam periode Mekah, persoalan ini berkaitan dengan penjelasan minggu lalu mengenai bagaimana persoalan akidah yang merupakan fondasi dari syariah. Jadi pada 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana posisi syariah dengan akidah. Akidah sebagai pokok, sebagai fondasi dari syariah, sehingga tidak dapat diterima ibadah seseorang kecuali ia telah beriman kepada Allah dan mengakui keesaan Allah dalam bentuk syahadah. Dalam konteks pembentukan hukum di Mekah, maka fokus utama Nabi adalah memperbaiki akidah
yang dilakukan lebih dari 13 tahun, kurang lebih dari 13 tahun. Jadi periode Mekah itu berfokus pada perbaikan pada pondasi ini. Pada periode ini penanaman syahadat yang menjadi gerbang bagi pembenahan hukum dilakukan. Penetapan hukum yang bersifat mendetail di periode Mekah sangat sedikit sekali karena fokus dari dakwah di Mekah pada penanaman akidah, sehingga konsep-konsep dasar dari hukum diturunkan bersifat global. Jadi hukum-hukum yang ada di Mekah itu kaitannya tidak dalam kaitan furu'iyahnya, tapi dalam kaitan usuliyahnya. Hal ini berbeda dengan ketetapan hukum di Madinah. Kemantapan umat Islam yang bersama maupun yang menerima Rasul di Madinah, artinya kaum muhajirin ataupun kaum ansor, sudah mapan dalam wilayah akidahnya, sehingga pola dakwah yang ada di periode Madinah itu sudah mulai berubah dari pola dakwah yang ada di Mekah. Hal ini juga berkaitan dengan penetapan hukum yang berfokus pada pembangunan umat dan berkaitan dengan kemasyarakatan. Misalnya, di dalam periode ini sudah disyariatkannya zakah, puasa, kemudian haji. Penetapan hukum di Madinah berkaitan dengan persoalan muamalah yang telah dijelaskan dalam pertemuan minggu lalu. Bagaimana syariah itu dibagi, ada ubudiyah, kemudian ada muamalah. Jadi persoalan ibadah yang berkaitan dengan dimensi sosial itu dijelaskan di periode Madinah, dan penjelasan hukum yang berkaitan dengan muamalah juga berada di posisinya Madinah. Kemudian kita berlanjut dari kepada masa sahabat. Setelah Nabi wafat, pemegang kebijakan hukum berpindah di tangan para sahabat. Hal tersebut sesuai dengan isyarat yang telah diberikan Nabi yang telah mengizinkan sahabat untuk melakukan ijtihad dan mendasarkan keputusan hukum dari isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi. Jika tidak ditemukan ketetapan dalam Al-Quran dan hadis, perkara-perkara baru yang muncul yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis merupakan perkara baru yang dihasilkan dari perluasan Islam ke berbagai wilayah, sehingga beragam konteks baru dan problem baru mulai bermunculan. Sehingga dalam konteks ini membutuhkan kepastian hukum yang relevan dengan konteks-konteks tersebut. Para sahabat kemudian mengkonsepsikan hukum berdasarkan isyarat-isyarat yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan kekuatan ijtihad mereka, hingga mereka menemukan hukum yang disepakati bersama. Kesepakatan yang terjadi antara para sahabat kemudian diistilahkan dengan ijma. Dalam keterangan Abu Ubaidah misalnya, ketika Abu Bakar mencari satu ketetapan hukum, maka ia mencarinya dalam Al-Quran. Jika ia mendapatinya, maka ia mengacu pada ketetapan hukum tersebut. Tapi jika Al-Quran tidak dijumpai, maka Abu Bakar kemudian mencari keterangan di dalam sunnah, di dalam hadisnya Nabi. Jika tidak ditemukan, maka ia kemudian beralih ke pengetahuan para sahabat. Apakah sahabat mengetahui tentang persoalan ini yang telah diberikan oleh Nabi, ketetapan hukumnya? Jika ada, maka Abu Bakar mengikuti. Tapi jika tidak, ia kemudian mengumpulkan para pembesar sahabat, kemudian melakukan musyawarah, membahas persoalan itu, dan mereka bersepakat mengenai hukum terhadap persoalan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Umar. Perluasan penaklukan yang terjadi pada masa sahabat juga berdampak pada perluasan wilayah yang harus diayomi. Oleh sebab itu dilakukan pengiriman beberapa sahabat ke wilayah taklukan, sehingga sahabat yang pada masa awal tersentral di Madinah pada masa itu mulai tersebar. Begitu juga dampak dari penaklukan adalah meningkatnya problem yang harus dijawab oleh para sahabat yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Kemampuan para sahabat dalam memahami teks-teks agama yang berbeda menyebabkan keputusan hukum yang juga berbeda. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perbedaan pemahaman antara para sahabat dalam satu kasus hukum. Beberapa di antaranya telah disepakati dan beberapa yang lain itu tidak dimauqufkan.
perkara yang disepakati misalnya mengenai pengumpulan Al-Quran, atau perkara yang tidak disepakati adalah misalnya jumlah had bagi peminum homer. Jumlah had bagi peminum homer itu berbeda dari jumlah had sebelum Umar menjadi khalifah. Ketika sebelum Umar menjadi khalifah, maka pukulan itu hanya ditentukan pada titik-titik tertentu tanpa ada berapa kali mereka dihad. Tapi ketika Umar, jumlah peminum homer itu bertambah. Maka atas usul Abdurrahman bin Auf, para peminum homer itu harus dihad sebanyak 80 kali. Perbedaan yang nampak pada masa sahabat sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya pendapat yang disampaikan oleh sahabat didasarkan pada pemahaman atas ayat-ayat yang mujmal, sehingga interpretasi atas ayat mujmal itu berbeda antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Kemudian bisa jadi perbedaan itu muncul karena adanya perbedaan penerimaan keterangan dari Nabi, atau adanya pemilihan hadis yang berbeda sebagai dalil, sebagai hujjah dari konstruk hukum yang dibangun. Atau bisa jadi secara mayoritas istilah yang terjadi pada masa sahabat itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Artinya persoalan itu merupakan persoalan yang baru yang belum terbahas ketika Nabi masih hidup. Tidak semua sahabat memiliki kemampuan untuk sebagai mufti, sebagai ahlul fikih, gitu. Berbeda dengan tafsir nanti, karena mayoritas sahabat, semua sahabat itu merupakan hamlul Quran. Gitu. Tapi berbeda dengan persoalan ijtihad ini, beberapa sahabat yang dikenal sebagai ahli fikih itu tidak banyak. Di antaranya misalnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Aisyah, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar. Tokoh-tokoh ini dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan ijtihad, yang mengerti tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kita beranjak pada masa setelahnya, masa asgharus sahabah atau tabi'in. Masa ini dimulai dari masanya Muawiyah hingga abad kedua Hijriah. Di penjelasan minggu lalu telah dijelaskan bahwa pada masa ini telah terjadi konflik yang menyebabkan perpecahan aliran dalam Islam. Paling tidak terdapat 3 aliran yang berkaitan dengan pembentukan hukum dalam Islam. Yang pertama Syiah, kemudian Khawarij, dan Jamaah. Kata ini saya gunakan hanya untuk membedakan antara Syiah dan Khawarij, karena untuk mendefinisikan secara pasti kelompok ketiga ini biasanya digunakan Ahlus Sunnah. Tapi saya menghindari pengistilahan itu karena takutnya ada identifikasi terhadap satu kelompok lain. Jadi saya menggunakan Jamaah saja untuk membedakan antara Syiah dengan Khawarij. Perpecahan ini memunculkan fanatisme. Perpecahan ini, 3 golongan ini kemudian memunculkan fanatisme terhadap kelompok-kelompok masing-masing. Begitu juga dalam periode ini berlangsung proses kodifikasi hadis dengan memisahkan pemalsuan-pemalsuan yang ada di dalamnya. Dengan adanya proses kodifikasi ini, hadis mulai terkumpul secara sistematis sehingga pengetahuan atasnya lebih mudah. Hal ini kemudian memunculkan banyak kalangan yang disebut dengan ahlul hadis. Ketika hadis sudah mulai terstruktur, maka kelompok-kelompok yang kemudian memahami dan mengerti tentang seluk-beluk hadis itu disebut dengan ahlul hadis. Sedangkan kelompok lain, misalnya kelompok yang ada itu disebut Kufah dan Basrah, itu disebut dengan ahlul ra'yi. Jadi ada dua kelompok yang nantinya akan sangat berpengaruh dalam proses konstruksi hukum dalam Islam. Kelompok ahlul ra'yi kita sebut dengan Irak, wilayahnya Irak, karena wilayahnya berada di Irak, menisbatkan pola pemahamannya pada model ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab. Model semacam ini sebetulnya dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Nanti ketika dalam proses
minggu depan saya akan membicarakan bagaimana pengaruh Abdullah Mas'ud dalam kelompok Irak ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu meniru model pemahaman yang dilakukan oleh Umar yang dikenal dengan pola konstruksi hukum yang menonjolkan pada ijtihadnya Umar. Abdullah bin Mas'ud mempopulerkan model pemahamannya Umar di Kufah. Abdullah bin Mas'ud itu diperintahkan oleh Umar, diutus oleh Umar untuk menjadi guru yang nantinya akan menghasilkan madrasah Kufah. Penggunaan ro'yuh, lebih banyak menggunakan ro'yuh di Irak itu disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya minimnya periwayatan hadis di Irak, sehingga ijtihad yang dilakukan banyak didasarkan pada ro'yuh. Faktor lain misalnya kedekatan Irak dengan Persia dan adanya keterkaitan budaya Persia di dalamnya, sehingga problematika yang hadir lebih kompleks, sehingga lebih membutuhkan perangkat logika dan penggunaan kias yang lebih banyak. Hal semacam ini misalnya tergambar dalam pandangannya Ibrahim Nakho'i yang mendasarkan satu hadis terhadap ratusan problem melalui kias. Selain itu, perpecahan aliran yang terjadi pada masa itu juga mempengaruhi penggunaan akal dalam melakukan penetapan hukum. Sebagaimana diketahui pada penjelasan yang lalu bahwa Irak merupakan wilayah yang mayoritasnya penganut Syiah dan Khawarij, sehingga kajian hadis di wilayah ini masih banyak diragukan oleh para kalangan ulama pada masa itu. Untuk membatasi penggunaan hadis dalam wilayah rekonstruksi hukum, maka hadis digunakan hanya pada hadis-hadis yang dianggap kuat validitasnya. Sehingga penggunaan hadis sangat sedikit sekali. Mereka lebih banyak menggunakan logika. Sedangkan ahlul hadis berada di Madinah, atau kita sebut dengan Hijaz, karena mencakup dua kota, Madinah dengan Mekkah. Keduanya merupakan tempat lahir Islam. Terlebih di Madinah. Madinah merupakan tempat hijrah dan tempat segala bentuk hukum diproduksi sejak masa Nabi. Stabilitas pembentukan hukum di Madinah kemudian berlanjut sampai pada masa Khulafa ar-Rasyidin, sehingga pembentukan hukum setelah itu berorientasi pada riwayah. Pembentukan hukum di tempat ini selanjutnya beralih pada tangan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar yang sangat kuat memegang teguh riwayat. Problematika yang baru dalam wilayah ini selalu diselesaikan dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, ataupun ijma' di kalangan mereka. Di wilayah ini juga dikenal beberapa tokoh yang disebut dengan Al-Fuqaha Al-Sab'ah. Misalnya Said Al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar, dan Ubaidillah bin Abdullah. Keenam tokoh ini merupakan dasar bagi pembentukan hukum pada masa itu yang kemudian dirujuk oleh masa-masa setelahnya. Kemudian kita beralih pada masa kodifikasi. Ketika fikih mulai menjadi keilmuan yang mandiri dengan banyaknya madrasah-madrasah yang dibuka pada akhir abad kedua dan ketiga, maka bermuncullah tokoh-tokoh yang masyhur dalam periode ini. Misalnya Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal. Tokoh-tokoh ini kemudian dikenal dengan 4 madhab. Jadi tokoh-tokoh ini kemudian memberikan satu konsep hukum dan menjadi aliran besar dalam keilmuan fikih. Dengan adanya kemapanan dalam wilayah fikih ini, kemudian muncul beragam tulisan yang berasal atau berdasar pada 4 mazhab ini, yang dalam konstruksi hukumnya berdasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan beberapa model istinbat lain yang bermunculan dan berbeda di antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Kalau teman-teman ingin mendalami, teman-teman bisa tonton video-video yang berkaitan dengan fikih di channel ini.
Produksi kitab yang dilakukan pada masa awal merupakan kitab yang memiliki narasi yang mudah, kemudian jelas dan singkat. Biasanya kita mengenal kitab-kitab ini dengan kitab-kitab matan. Hukum-hukum yang dijelaskan itu memiliki istidlal yang jelas. Baru setelah masa ini terjadi beberapa perbedaan dalam melakukan proses istinbatul ahkam dan menuntut para murid dari beberapa madrasah untuk menuliskan penjelasan yang lebih panjang terhadap kitab-kitab matan itu. Sehingga pada masa itu mulai bermunculan kitab-kitab syarah terhadap satu kitab matan. Kitab syarah ini kemudian diproduksi kembali dengan menambahkan penjelasan-penjelasan lain hingga sampai pada hari ini. Perdebatan mazhabiyah mulai terjadi dalam periode ini hingga masuk dalam wilayah politik atau sebaliknya politik masuk dalam wilayah hukum. Produktivitas dalam fikih hanya terbatas pada reproduksi dan syarah. Ketika para murid dari para pembesar imam ini kemudian mensyarah dan selanjutnya mereka juga mensyarah sesuatu yang disyarah, maka produksinya akan menjadi satu produksi yang repetitif yang hanya melakukan penjelasan terhadap kitab yang menjelaskan kitab matan. Lah momen ini kemudian berlanjut hingga masa sekarang sehingga kajian fikih nyaris tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Hal ini kemudian memunculkan satu arus baru dalam pemikiran Islam termasuk dalam wilayah hukum pada masa pembaruan. Nah, masa ini akan saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena ada satu sesi yang akan membahas tentang bagaimana dinamika kajian sejarah pemikiran Islam baik itu akidah, fikih, tafsir dan tasawuf dalam masa pembaruan. Saya kira saya cukupkan untuk sesi kali ini. Kita akan membahas lebih mendalam lagi mengenai masa pembaruan pada minggu yang akan datang. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.